Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Kesempatan kali ini kami akan menanggapi permintaan teman-teman yang meminta kami mereview sebuah saham. Ya, dan saham yang akan kami pilih ini saham yang menurut kami cukup oke, walaupun nggak bagus banget, tapi cukup oke. Kombinasi antara fundamentalnya, kemudian transaksinya, kemudian harganya menurut kami oke. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Saham yang akan kami bahas adalah saham TOOL, TOOL. Ya, ini saham yang ya tidak banyak orang yang melirik. Biasa kami seringnya seperti itu, tidak banyak orang yang melirik, maka kami akan bahas. Nah, yang pertama ingin kami ingatkan, kebenaran analisa ini mungkin hanya 50% lah. Jangan percaya 100% ya. Namanya juga analisa di saham, probabilitasnya selalu tidak 100%. Jadi Anda harus analisa lebih jauh. Menurut kami ini saham receh tapi menarik. Ya, TOOL itu receh kenapa? Ya karena harganya saat review ini kami buat itu masih 59 perak. Alasan utamanya kenapa kami sebut saham receh tapi menarik, Anda bisa lihat bahwasanya net income-nya itu tumbuh, ya, laba bersih tumbuh. Tahun 2022 kuartal pertama 2 miliar, kuartal 2 7 miliar, jadi ini totalnya 9 M. Nah, kalau yang di 2023 itu udah naik 2 kali lipat loh. Yang kuartal pertama, kuartal kedua memang turun, tapi kalau di total ini juga kenaikan. Ini 10 M, ini 9 ya. Dan kalau kita lihat baik-baik, annualize-nya itu akan mengalami kenaikan. Ini kan estimasi ya, jadi sekitar 30%-an. Wow, besar sekali nih ya. Jadi itu menarik. Yang berikutnya, kenapa kami sebut menarik, kinerjanya oke, sahamnya turunnya luar biasa ya, turun gitu, menyedihkan. Saya nggak tahu kenapa kok dibuang-buang, tapi menurut kami ada yang akumulasi ini. Nah, kalau anda mungkin bertanya ya, TOOL ini sama apa sih? Jadi produk alat rumah tangga dan lain-lain yang sangat mudah dipahami bisnisnya. Nggak begitu susah karena ini perdagangan. Kita bisa lihat website resminya. Nah, ini website resminya. Jadi produk-produk seperti alat pemotong, vakum cleaner, kemudian apalagi nih? Ini nih, cup sealer, kemudian jet cleaner, ya, timbangan, ya, terus banyak lah. Bahkan kalau kami lihat kategori belanja ini, rompi pengaman, kacamata pengaman, kacamata sport, masker. Jadi sangat banyak variannya. Ya, ini cukup luar biasa. Nah, oleh sebab itu secara bisnis mudah dipahami. Jadi ini perdagangan produk Nankai. Nah, berikutnya, bagaimana valuasinya? Menurut kami valuasinya juga menarik ya, untuk saham yang harganya 50-an. Itu pernya saat sekarang ya, itu ada di, untuk trailing 12 month itu 8. Tapi kalau annualize itu 6. Jadi ya menurut kami murah. Kemudian earning yield-nya 12%. Oke, cukup oke, walaupun nggak wah tapi oke. Di atas 10% itu bagus. Coba aja, jarang perusahaan di atas 12% dibanding harganya. Ingat, dibanding harganya ini. Book value-nya 0,7, ya masih under value. Ya, price to sales-nya 1, ya masih under value. Jadi kenapa kami katakan under value? Karena 0,7 berbanding pairnya yang masih 6 dan 8. Jadi seperti itu. Kalau misalnya di sini 0,7, sini 20, ya agak under value itu namanya.
Yang berikutnya, profitabilitas itu sangat tinggi. Menurut kami kalau dari sisi profitabilitasnya sangat tinggi. Bayangkan ya, net marginnya itu 20% dan gross profit marginnya hampir 50%. Tinggi sekali nih. Coba aja Anda buka perusahaan-perusahaan laba seperti ini, jangan, kecuali perbankan. Itu sering sama komoditas. Yang berikutnya, ya tidak ada saham yang nggak retak. Ya. Ada satu yang kurang, free cash flow-nya minus. Nah ini, ya, biasanya saham-saham perusahaan-perusahaan yang masih berkembang itu kadang-kadang, ingat kadang-kadang itu free cash flow-nya minus. Ini yang kurang oke. Jadi nggak ada yang sempurna lah. Biasanya kalau yang sempurna ya harganya mahal. Nah ini tapi perlu diperhatikan, ini perusahaan sedang tumbuh. Kemarin kita lihat pertumbuhan yang terjadi di perusahaan ini. Kuartal 1 2022 itu 20 miliar, kuartal 1 2023 pendapatan ini ya, pendapatan itu 28. Jadi tumbuh. Kuartal 2 2022 28 miliar, tahun 2023 32 miliar. Jadi tumbuh luar biasa. Nah, ini yang yang menjadi perhatian investor kan, memandang perusahaan kecil tapi lagi tumbuh. Itu yang enak. Yang berikutnya, ada masalah juga. Kenapa saya katakan masalah? Nggak ada tanda-tanda akumulasi gitu loh. Ini cerdik ini menurut saya. Nggak ada. Ini kan batang penurunan ya, merah ini, anjlok harganya. Ini nggak ada tanda-tanda siapa yang akumulasi, nggak ada. Entah ini yang akumulasi brokernya beda-beda atau bagaimana, ya saya tidak tahu. Tapi salah satunya yang menjadi perhatian itu. Tapi perlu diingat, ini saham lincah. Maksudnya saham lincah apa? Naiknya bisa tinggi, kalau turun juga jebloknya bisa dalam. Karena market capitalnya hanya 121 miliar saja. Ya, jadi bisa meliuk-liuk dan tekanan belinya tinggi. Ya, 82 dibanding 38. Ini hampir 3 kali lipat. Dan permainannya di sini soft sekali. Jadi kalau Anda sudah pengalaman atau sudah lama di pasar modal, ngelihat ini itu tahulah kayak mana gitu. Nah, sepertinya saham ini ada yang akumulasi dengan cara yang sangat halus. Kenapa saya katakan sangat halus? Tidak tampak dana besar, tidak tampak satu broker. Anda lihat broker summary, nggak kelihatan satu broker yang akumulasi itu nggak ada. Tapi perlu diperhatikan, harga tidak turun. Di harga sekarang ingat 59, 58, pokoknya tentang itu. Ya. Tapi perlu diketahui juga ini saham tanpa sentimen. Jangan berharap kayak misalkan ada berita sahamnya naik, enggak, ini perdagangan. Mirip dengan model SPTO, MGLV, ya, dan lain-lain. Itu modelnya seperti itu. SPTO kan penjualan sanitari, kalau MGLV penjualan mebel mewah. Jadi model-modelnya seperti itu. Bisa dibandingkan ini. Ini saya bandingkan mirip tapi tidak sama. Ada tool, ada S hardware, ada SPTO. Ya. Kita lihat earning yield-nya aja langsung. Di sektor tersebut itu sekitar 6,5, tool 12%, 2 kali lipat. S hardware sebagai gambaran 5,7. Ini kan berbanding harga, ingat lah, earning per share dibanding harga. Jadi earning yield akan mendapatkan seperti ini. SPTO 13%, masih lebih tinggi tapi tinggi beda tipis. Jadi seperti itu di industri terkait 7%. Oleh sebab itu bisa dikatakan kalau secara kinerja ini oke. Tapi secara saham ini harganya nggak tahu ya kenapa kok kayaknya nggak ada yang berani biasa di harga 50. Dan perlu jadi jadi perhatian, tidak selalu yang kami review itu kami ada di dalamnya, dan tidak selalu yang kami review kami tidak ada di dalam saham itu. Jadi silahkan Anda simpulkan sendiri. Kalau Anda tidak sanggup dengan resiko besar di saham ini, jangan masuk. Ingat, jangan masuk, karena saham ini resikonya sangat besar di harga 50 perak. Kalau saham itu jadi gocap gimana?
Ya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga review saham ini bermanfaat untuk Anda yang ingin tahu bagaimana saham TUL di pasar modal. Ingat, analisa lagi, dan kami tidak memberikan rekomendasi Anda beli atau Anda jual. Silahkan putuskan sendiri dengan review yang sudah kami sajikan dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari saham ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.